Beda dengan pasukannya Indra Safri, saudara-saudara. Kalau tim nasional Indonesia U17 asuhannya Nova Arianto ini, saudara-saudara, saya punya keyakinan besar ini tim ini akan bisa lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025 di Qatar, saudara-saudara. Peluangnya besar, saudara-saudara. Peluang besar, peluangnya 50% lah, saudara-saudara. 50-50. Kalau kemarin itu peluangnya hanya 0,1%, tapi kalau ini peluangnya cukup besar, saudara-saudara. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotan, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, setelah kegagalan pasukannya Indra Safri, timnya Indra Safri, Indonesia U20, Garuda Muda atau Garuda apa ya, pokoknya itulah Garuda Nusantara, katanya begitu. Sekarang peluang Indonesia, tim nasional Indonesia di level junior, saudara-saudara, untuk berkiprah di Piala Dunia, untuk berkiprah di Piala Dunia itu sekarang ada di tim nasional U17, tim nasional U17 asuhan Nova Arianto. Jadwalnya nanti, saudara-saudara, jadwalnya bulan April, tanggal 4 April itu akan ada Piala Asia U17 yang digelar di Arab Saudi. Tanggal 3 atau tanggal 4 April ya, itu pokoknya itu digelar di Arab Saudi. Dan Indonesia, saudara-saudara, Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bersama berdasarkan hasil drawing, Indonesia juga kembali berada di grup C. Nah, sama U20 kemarin juga ada di grup C, sekarang juga ada di grup C. Dan Indonesia akan melawan tim yang cukup berat, Korea Selatan. Korea Selatan akan menjadi lawan Indonesia, kemudian Indonesia akan melawan Yaman, dan kemudian akan melawan Afghanistan, saudara-saudara. Secara teori, secara di atas kertas, hitam di atas putih di atas hitam. Secara matematika, secara hitung-hitungan itu, peluang Indonesia U17 ini jauh lebih besar dibandingkan peluang U19. U20 kemarin. U20 kemarin kita sudah melihat Iran dan Uzbekistan dari awal aja sudah, wah ini berat. Tetapi sekarang ini U17 ini kalau kita melihat lawannya, yang paling berat hanya Korea Selatan. Afghanistan dan Yaman itu ya bisa di bawah Indonesia, bisa juga setara dengan Indonesia, tetapi peluang untuk mengalahkan Yaman, mengalahkan Afghanistan itu jauh lebih besar daripada peluang U20 kemarin untuk mengalahkan Iran, untuk mengalahkan Uzbekistan. Yang paling berat ya tentu saja Korea Selatan. Jadi secara logis Indonesia U17 ini punya potensi untuk setidaknya menjadi runner up, saudara-saudara. Berdasarkan jadwal, Indonesia akan memulai turnamen Piala Asia U17 itu dengan pertandingan melawan Korea Selatan tanggal 4 April 2025, saudara-saudara. Sore kayaknya, sore atau malam ya. Ya pokoknya itulah. Kemudian tanggal 7 April Indonesia akan melawan Yaman, dan tanggal 10 April akan melawan Afghanistan. Dengan jadwal seperti ini sebenarnya cukup enak karena lawan yang paling berat itu ada di depan. Lawan yang paling berat ada di depan, sehingga nanti kalaupun kita kalah di pertandingan pertama di depan, ya
kita bisa membalas, tidak terlalu berat untuk mengejar di 2 pertandingan awal. Tetapi kalau kita bisa menang alhamdulillah. Tapi begini, beda dengan U20, Piala Asia U20 yang menyediakan 4 tiket untuk ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. U17 ini, Piala Asia U17 ini punya 8 tiket untuk tampil di Piala Dunia U17 di Qatar. Nah, 2025 juga saudara-saudara. Artinya apa? Artinya runner up dan juara setiap grup itu akan lolos. Nah, itulah yang maksud saya kenapa tim ini gak mudah punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Kalaupun kita pertandingan pertama kalah lawan Korea Selatan, pertandingan kedua dan ketiga kita menang lawan Afghanistan, lawan Yaman, itu kita punya potensi untuk lolos karena dengan 6 poin saya rasa udah cukup lah. Sudah cukup, nanti tinggal kalaupun lawan juga melakukan hal yang sama ya tinggal hitung-hitungan selisih gol sajalah itu saudara. Tetapi kan secara teori kan kemungkinan Korea Selatan akan memenangkan 3 pertandingan, kemudian berarti kan Indonesia, Yaman dan Afghanistan akan bunuh-bunuhan. Nah, kalau Indonesia bisa mengalahkan Yaman, mengalahkan Afghanistan sudah dapat 6 poin. Nah, Yaman ketemu Afghanistan salah satunya menang 3 poin mereka. Sudah selesai, Indonesia akan lolos. Kalau imbang lah nanti baru hitung-hitungannya selisih gol dan lain-lainnya. Tetapi peluangnya cukup besar saudara-saudara. Tiket yang banyak saudara-saudara, tiket yang banyak dan lawan yang relatif lebih seimbang, lebih enak saudara-saudara. Saya tidak bilang mudah ya, saya bilangnya relatif lebih seimbang dan relatif lebih enak. Nah, kita menggunakan kata enak sajalah supaya tidak terkesan merendahkan, tidak terkesan meremehkan. Kalau kita menggunakan kata mudah itu terkesan kita sombong. Jadi dengan lawan yang relatif lebih enak dan tiket yang lebih banyak, selain itu juga kualitas penampilan performa tim ini menurut saya, tim U17 Indonesia ini menurut saya jauh lebih baik daripada U20 asuhan Indra Safri saudara-saudara. Memang tim ini nggak punya gelar. Nggak punya gelar di level ASEAN, nggak pernah juara Piala AFF U16. Beda dengan Indra Safri yang berkali-kali, 2 kali juara Piala AFF U19 dan sekali juara Piala AFF U20 dan sekali medali emas SEA Games. Itu perbedaan timnya Indra Safri dengan timnya Nova Arianto. Tetapi kalau kita lihat dari cara pendekatan, cara bermainnya, cara mereka memperlakukan pertandingan ini, Nova Arianto sebagai pelatih ini mirip dengan Sintayong. Ya wajar karena dia lama menjadi asistennya Sintayong. Sejak Sintayong datang tahun 2020 sampai Sintayong dipecat. Itu Nova Arianto membantu Sintayong. Dia banyak sekali belajar dari Sintayong. Dia banyak sekali belajar dari Sintayong, dari taktik, strategi. Dan ini tim ini mirip. Timnya Nova Arianto ini mirip dengan tim yang dibina oleh Sintayong ketika itu. Mirip saudara-saudara. Mirip sekali cara bermain, cara pendekatannya, cara latihannya pun sama. Sintayong kalau latihan menggunakan 2 kaos kaki, kanan kiri supaya untuk melihat kaki yang terkuat yang mana. Latihan fisik, latihan training weight training itu juga diterapkan. Jadi ini pemain U17 ini punya kelebihan postur yang bagus. Kalau saudara-saudara lihat badan mereka itu kekar-kekar saudara, six pack. Nah, ini sebuah modal yang cukup berharga yang selain tentu saja tadi itu undian grup yang jauh lebih enak. Kualitas permainan U17 ini, kualitas tim asuhan Nova Arianto ini juga lumayan. Saudara-saudara, sejauh ini tim U17 ini juga sudah memulai agenda pemusatan latihan dan uji coba. Walaupun tidak semewah timnya Indra Safri yang bertouring sampai ke Prancis, sampai ke Korea. Sebelumnya tim ini dia belajar di Qatar. Dia hanya menjalani pemusatan latihan di Qatar sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U17 kemarin yang waktu di Kuwait. Nah, saudara-saudara, di situ. Kemudian sekarang mereka baru saja menyelesaikan pemusatan latihan di Yogyakarta. Jadi mereka benar-benar latihan fisik di Kaliurang. Mungkin sekitar seminggu 10 hari lah mereka sejak awal-awal Februari kalau nggak salah saudara-saudara.
awal Februari atau akhir Januari ya, itu mereka menggembleng di Kaliurang, di Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi mereka latihan fisik di situ, dan itu full fisik dan itu bagus. Bagus saudara-saudara, karena ini pembentukan pre-turnamen kan, itu memang harus seperti itu, bukan di tengah-tengah kompetisi latihan fisik enggak. Tapi ini menjelang kompetisi dia latihan fisik. Jadi dasarnya dulu dibina di Tempah, kemudian setelah itu mereka turun dari Kaliurang turun ke bawah ke Jogja kotanya untuk menjalani latihan biasalah taktik, strategi latihan main bola. Kemudian nanti selanjutnya ini mereka akan menjalani pemusatan latihan di Dubai. Di Dubai ya? Dubai apa Uni Emirat? Dubai Uni Emirat Arab ya? Iya sama. Di Uni Emirat Arab saudara. Di Dubai, kalau nggak Dubai di Abu Dhabi. Di situ mereka menjalani pemusatan latihan sekaligus uji coba, sekaligus adaptasi aklimatisasi dengan suhu, dengan cuaca, karena turnamen sendiri Piala Asia U17 ini akan diselenggarakan di Arab Saudi. Jadi Dubai, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi itu kan bertetangga, iklimnya sama, suhunya sama, cuacanya sama, panasnya sama, gurunnya sama. Jadi itu sesuatu yang menurut saya tepat sekali, karena nanti dari Dubai mereka akan bertanding langsung di Arab Saudi, dan itu tidak perlu lagi butuh adaptasi. Jadi adaptasinya di Dubai supaya mereka ketika tiba di sana mereka sudah siap dalam kondisi yang siap tempur. Pemain U17 ini juga tidak berbeda jauh dengan pemain yang sebelumnya sudah tampil di kualifikasi Piala Asia U17, kemudian sebelumnya tampil di Piala AFF U16. Ya nggak beda jauh lah. Mirza Vijatullah juga masih di situ, Matthew Baker juga masih di situ, kemudian Fadli Alberto juga masih di situ, Evandra Florasta, bahkan Evandra Florasta kemarin diikut bermain di Piala Asia U20 yang gagal. Itu Daniel Alfredo juga masih ada di situ, Lucas Lee juga masih ada. Jadi ada banyak pemain yang kemarin waktu itu ikut bersama-sama. Jadi ini sebenarnya bukan tim yang baru juga, bukan tim yang baru, tinggal dimatangkan saja, dikembangkan saja. Kemarin waktu Piala AFF U16 itu mereka hanya menempati peringkat ketiga, kalau nggak salah ketiga atau semifinal ya. Pokoknya itu tidak usah diungkit-ungkit lagi, karena faktanya juga tim ini juga kemudian tampil bagus ketika di kualifikasi Piala Asia U17 saudara-saudara, yang waktu itu tanding di Kuwait saudara-saudara, mengalahkan Kuwait 1-0, kemudian mengalahkan Mariana Utara 10-0, kemudian bermain imbang tanpa gol dengan Australia. Jadi menurut saya ada progres lah saudara-saudara, ada progres karena kalau kita lihat waktu itu melawan Australia di Piala AFF U16 kan kalah 3-5. Kemudian waktu di kualifikasi Piala Asia mampu bermain imbang 0-0 ya. Ini ada progres. Jadi ini berbeda dengan U20 itu yang ya progresnya nggak ada memang. Cenderung menurun, tapi ini tim ini ada progres, pemain-pemainnya juga bisa berkembang. Ini menunjukkan tim ini punya masa depan, saudara. Untuk mendukung tim ini, karena U17 ini sebenarnya punya prestasi yang cukup bagus di level Asia, saudara-saudara. Di level Asia itu tahun 1990 kita ini pernah menempati peringkat 4, saudara-saudara. Kita lolos sampai semifinal peringkat 4 waktu itu, turnamennya di Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Kemudian tahun 86, tahun 1988 kita juga ikut di fase grup. Kemudian 2008, 2010 kita juga tampil di fase grup. Kemudian 2018 itu kita perempat final, saudara-saudara, waktu turnamennya kalau nggak salah di Malaysia. Kemudian sebelumnya kita juga ikut Piala Dunia U17 tahun 2023 sebagai tuan rumah, saudara-saudara. Dan waktu Piala Dunia U17 itu juga hasilnya ya kita tahu sendirilah, saudara-saudara. Kita tahu sendiri, kita kalau nggak salah itu kita bermain imbang 2 kali, saudara-saudara. Imbang 2 kali melawan Ekuador dan melawan Panama. Kemudian kalah
dari Maroko, kita sebagai tuan rumah. Dan pemain-pemain yang waktu itu tampil di Piala Dunia U17 itu kemudian sekarang kemarin baru saja tampil di Piala Asia U20 dan gagal. Itu menunjukkan progres mereka menurun. Tetapi tim yang U17 ini tidak, saya rasa punya, dan kali ini juga punya potensi besar untuk setidaknya lolos ke perempat final. Kemudian ya kalau sudah lolos ke perempat final otomatis lolos ke Piala Dunia U17. Dan saya rasa ya kita dukung bersamalah saudara-saudara. Semoga berhasil, semoga sukses, semoga tidak tidak mengulangi kegagalan sesumbarnya U20 kemarin. Kan itu mereka terlalu sombong lah karena mengalahkan Argentina di Korea Selatan, kemudian diceritakan kemana-mana. Padahal Argentinanya juga zong. Jadi semoga sukses lah saudara-saudara tim U17. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang tim nasional Indonesia U17 yang sebentar lagi akan mengikuti Piala Asia U17 di Jeddah, di Arab Saudi, saudara-saudara, tanggal 4 April, tanggal 7 April, dan tanggal 10 April 2025 atau setelah Lebaran, berarti ya setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, melawan Korea Selatan tanggal 4 April, melawan Yaman tanggal 7 April, dan melawan Afghanistan tanggal 10 April, saudara-saudara. Dibandingkan tim nasional U20 asuhan Indra Safri yang sudah terbukti gagal total, kalah 2 kali dari Iran dan Uzbekistan, serta hanya mampu bermain imbang 0-0. Ya begini, 0-0 dari Yaman, saudara-saudara, dengan hanya memasukkan 1 gol dan menderita 6 gol. Peluang tim nasional U17 ini untuk lolos ke Piala Dunia itu besar, saudara-saudara, besar. Kenapa? Karena pertama, kuotanya itu jauh lebih banyak dari timnas U20 kemarin, dari Piala Asia U20 kemarin. Kalau Piala Asia U20 itu kuotanya hanya 4, saudara-saudara. 4 itu berarti tim semifinalis. Nah, kalau Piala Asia U17 ini kuotanya adalah 8. Artinya, saudara-saudara, kalau ada 4 grup, 4 grup dan masing-masing grup itu berisi 4 tim, berarti kan juara dan runner-up grup itu otomatis akan lolos ke Piala Dunia. Dan kalau grup Indonesia itu berisi Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman, tentu saja yang paling berat adalah Korea Selatan. Kita punya peluang mengalahkan Afghanistan dan mengalahkan Yaman itu sama, peluangnya sama, lebih besar, saudara. Jadi peluangnya besar lah. Jadi ini 50-50 itu pertama. Kedua, kualitas permainan, materi pemain, dan cara Nova Arianto mengelola tim ini mirip dengan apa yang dikelola oleh Sintayong. Jadi ini tidak berbeda jauh ya, tentu saja karena Nova Arianto adalah murid apa ya, ideologisnya Sintayong. Jadi dia menerapkan apa yang diajarkan Sintayong ke tim ini, mulai dari cara bermain, mulai dari kemampuan fisik, mulai dari ya macam-macam lah, kedisiplinan, latihan, taktik, strategi, itu semuanya diadu. Jadi ini peluang tim ini jauh lebih besar daripada timnya Indra Safri yang terlalu konservatif. Kalau tim ini saya melihat adalah tim yang cukup progresif. Berpikiran luas, berpikiran ke depan, walaupun pemusatan latihan, kemudian uji cobanya juga hampir sama dengan U20, banyak sekali, kemana-mana, perjalanannya juga panjang, tetapi menurut saya peluang tim ini jauh lebih besar. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi juga jangan bikin sampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, merendahkan, melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Nggak usah cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!